Stasiun Karangjati sudah tidak lagi tercantum di peta perjalanan resmi sejak belasan tahun lalu. Jalur relnya masih aktif, tetapi kereta tidak pernah berhenti di sana. Bangunan stasiun yang berdiri tua, catnya mengelupas, papan namanya hampir roboh dimakan rayap dan hujan. Namun setiap warga desa sekitar tahu satu hal. Kereta terakhir yang melintas tengah malam selalu diiringi suara tangisan. Bukan suara biasa. Tangisan seorang perempuan. Desa Karangjati terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Tidak terlalu terpencil, tetapi cukup jauh dari keramaian. Di ujung desa itulah stasiun tua berdiri. Sunyi di siang hari, tetapi terasa hidup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan saat malam tiba. Banyak yang mengaku mendengar suara itu. Tidak semua berani mendekat. Legenda itu bermula hampir 20 tahun lalu. Seorang perempuan bernama Ratna pernah tinggal di desa itu. Ratna bukan orang asli Karangjati. Ia datang sebagai pendatang, mengikuti suaminya yang bekerja sebagai petugas sinyal kereta di stasiun tersebut. Suaminya, Surya, dikenal pendiam dan jarang bergaul. Ratna sebaliknya, ramah, murah senyum dan mudah akrab dengan warga. Mereka memiliki seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Laras. Hidup mereka sederhana. Rumah dinas kecil berdiri tidak jauh dari rel. Setiap sore, Laras sering bermain di halaman sambil melambaikan tangan pada kereta yang melintas. Ratna selalu mengingatkan agar tidak mendekat terlalu dekat ke rel. Suatu malam di musim penghujan, Surya mendapat jadwal jaga malam. Kereta terakhir dijadwalkan melintas pukul 23.57. Hujan turun deras sejak sore, dan listrik sempat beberapa kali padam. Ratna menunggu di rumah bersama Laras. Sekitar pukul 11 malam, Laras terbangun dan menangis. Ia ingin melihat ayahnya di stasiun. Ratna awalnya menolak, tetapi tangisan Laras semakin keras. Hujan mulai reda, hanya menyisakan gerimis. Ratna akhirnya mengalah. Ia menggendong Laras dan berjalan menuju stasiun tua yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Saat itu kabut tipis mulai turun. Di ruang jaga, Surya sedang memeriksa panel sinyal. Ada gangguan teknis akibat petir. Lampu indikator berkedip tidak stabil. Ratna berdiri di peron sambil menunggu Surya selesai. Laras turun dari gendongan dan berlari kecil ke arah rel. Tertarik melihat cahaya kereta dari kejauhan. "Laras, jangan dekat-dekat," teriak Ratna. Namun suara klakson kereta lebih keras. Segalanya terjadi dalam hitungan detik. Laras terpeleset di antara bantalan rel yang basah. Ratna berlari sekuat tenaga. Surya yang mendengar teriakan istrinya ikut keluar dari ruang jaga. Lampu kereta sudah terlihat sangat dekat. Surya melompat, mencoba menarik Laras. Ratna ikut menjulurkan tangan. Dalam kilatan cahaya dan suara besi beradu, tubuh kecil Laras tersambar kereta yang tidak sempat berhenti. Tangisan Ratna malam itu terdengar sampai ke ujung desa. Laras meninggal di tempat. Sejak kejadian itu, Ratna tidak pernah benar-benar pulih. Ia sering duduk di peron setiap malam, memandangi rel, seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Surya mencoba memindahkan tugas, tetapi Ratna menolak pindah dari rumah dinas. "Kalau Laras pulang, dia pasti ke sini," katanya suatu malam. Beberapa bulan kemudian, Ratna menghilang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Ada yang mengatakan ia menjatuhkan diri ke rel saat kereta terakhir melintas. Ada pula yang percaya ia hanya berjalan ke rel dan duduk di sana sampai kereta datang. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya, tidak jauh dari lokasi Laras meninggal. Sejak saat itu, warga mulai mendengar tangisan setiap kali kereta terakhir lewat. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu makin banyak. Tangisan itu tidak keras, justru pelan, seperti tertahan di dada. Kadang terdengar seperti memanggil nama seseorang. Laras. Stasiun Karangjati akhirnya ditutup beberapa tahun setelah tragedi itu. Jalur tetap digunakan, tetapi kereta tidak lagi berhenti. Bangunan stasiun dibiarkan kosong, namun relnya tetap aktif, dan kereta terakhir tetap melintas. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda bernama Damar kembali ke desa itu. Ia adalah cucu dari salah satu warga lama Karangjati.
Ia bekerja di kota, tetapi pulang karena neneknya sakit keras. Damar tidak terlalu percaya cerita-cerita mistis. Ia menganggap legenda tangisan itu hanya sugesti kolektif warga desa yang terlalu lama hidup berdampingan dengan tragedi. Suatu malam, listrik desa padam akibat trafo meledak. Rumah neneknya terasa pengap. Damar memutuskan berjalan keluar mencari udara segar. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke arah stasiun tua. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.48. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan, menutupi rel seperti selimut tipis. Damar berdiri di ujung peron yang retak. Ia menyalakan senter ponselnya, menyinari papan nama yang hampir runtuh. Dari kejauhan, suara kereta terdengar. Ia menunggu. Saat lampu kereta mulai terlihat di tikungan, Damar mendengar sesuatu. Tangisan. Sangat pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Seperti suara perempuan menahan sesak. Damar merasakan tengkuknya meremang. Kereta melintas cepat tanpa berhenti. Angin kencang menerpa tubuhnya. Di sela deru roda besi, ia mendengar suara itu berubah menjadi panggilan. Pulang. Hanya satu kata. Setelah kereta lewat, suasana kembali hening. Namun Damar melihat sesuatu di ujung rel. Seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai. Gaunnya putih kusam. Bagian bawahnya basah dan kotor. Damar ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Perempuan itu tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, ia menghilang bersama kabut. Sejak malam itu, Damar mulai bermimpi. Ia bermimpi berdiri di rel, mendengar tangisan yang semakin lama semakin dekat. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat seorang anak kecil berdiri di seberang rel, melambaikan tangan. Mimpi itu datang berulang. Semakin lama, Damar merasa seperti dipanggil. Setiap pukul 23.57, tanpa sadar ia terbangun. Kakinya terasa berat, tetapi selalu ada dorongan untuk berjalan ke arah stasiun. Warga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia sering melamun, menatap rel dari kejauhan. Suatu malam, neneknya memanggilnya dengan suara lemah. "Jangan dekati rel itu kalau sudah dengar tangisan," bisiknya. Damar terdiam. Ratna itu tidak cuma menangis, lanjut sang nenek. Dia mencari. Siapapun yang hatinya kosong, mudah dipanggil. Damar mencoba mengabaikan peringatan itu. Namun pada malam ketujuh, setelah ia pertama kali mendengar tangisan, ia kembali berdiri di peron saat kereta terakhir hendak melintas. Tangisan itu kali ini terdengar jelas di belakangnya. "Kenapa kamu belum pulang?" Damar membalikkan tubuh perlahan. Perempuan itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti terus menangis selama bertahun-tahun. Di tangannya, ia menggenggam boneka kecil yang rusak. Kereta mendekat, lampunya menyilaukan. Perempuan itu mengulurkan tangan ke arah Damar, seolah mengajak. Detik itu terasa panjang. Suara klakson memekakan telinga. Dan dalam satu momen yang nyaris tak terpisahkan dari cahaya dan bayangan, tubuh perempuan itu lenyap tepat sebelum kereta melintas. Damar terjatuh ke tanah. Tangisan itu berubah menjadi isak yang jauh. Semakin jauh, hingga akhirnya hanya tersisa gema di rel yang bergetar. Keesokan paginya, Damar memutuskan meninggalkan desa lebih cepat dari rencana. Stasiun Karangjati kembali sunyi. Namun warga tetap mengatakan, setiap kali kereta terakhir melintas, suara tangisan masih terdengar. Kadang pelan, kadang seperti memanggil nama seseorang yang baru saja pulang ke desa. Legenda tangisan di bawah rel terakhir bukan sekedar cerita tentang arwah penasaran. Ia adalah kisah tentang kehilangan yang tak pernah selesai. Tentang seorang ibu yang tidak mampu melepaskan anaknya, bahkan setelah maut memisahkan. Stasiun tua itu menjadi saksi bisu bahwa tempat dapat menyimpan gema emosi manusia. Kesedihan, penyesalan, dan kerinduan.
yang bertahan jauh lebih lama daripada bangunan fisiknya. Rel terus digunakan, kereta terus melintas, waktu berjalan tanpa henti. Namun ada duka yang seolah tertinggal dan berputar di tempat yang sama. Kesedihan yang tidak pernah dipulihkan dapat berubah menjadi bayangan yang terus menghantui. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa tidak semua yang hilang bisa dipanggil pulang. Beberapa tempat menyimpan cerita, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat, bahwa cinta yang terlalu erat menggenggam, terkadang justru membuat jiwa sulit pergi. Dan di antara deru rel dan gemuruh roda besi, ada pelajaran tentang merelakan, sebelum kehilangan itu berubah menjadi penantian tanpa akhir.